Shalom sahabat Mitra Rema. Hari ini kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan yang terambil dalam Injil Lukas 10 ayat yang ke-38 yang berkata demikian. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Demikianlah firman Tuhan, dan firman ini akan sama-sama saudara dan saya renungkan di hari ini yang saya beri judul Betania. Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, ayat yang tadi saya baca itu tidak ada kata Betania, tapi rumah Marta dan Maria dan Lazarus itu ada di Betania, dan Yesus datang di rumah Marta dan Maria di Betania. Dan kita mau lihat terjadi apa di Betania saat Yesus masuk di rumah Marta dan Maria. Terjadi apa di sana di mana Yesus datang di rumah Marta dan Maria? Yang pertama, terjadi pertemuan antara Yesus dengan Marta dan Yesus dengan Maria. Ada pertemuan antara Yesus dengan Marta dan Maria. Apakah Marta dan Maria mengundang Yesus? No. Yesus berinisiatif datang sendiri di Betania, di rumah Marta dan Maria. Yang kedua, di situ Yesus menyampaikan perkataan-perkataan khusus yang ternyata didengar oleh Maria yang duduk terus di kaki Yesus. Jadi Yesus datang dengan misi pribadi yang tidak disampaikan oleh Marta dan Maria, tapi dia menyampaikan hal-hal pribadi yang berhubungan dengan firman dan pewahyuannya di Betesda, di Betania, di rumah Marta, Maria dan Lazarus. Dan apa yang terjadi? Marta hanya sibuk dan Maria yang terus mendengarkan. Jadi di Betania, di rumah Marta dan Maria, kita bisa melihat dua kategori orang ketika Yesus datang bertemu dengan mereka. Yang satu sibuk, tapi yang satu fokus mendengarkan firman Tuhan. Tuhan mau bilang di poin yang kedua begini. Kita juga punya Betania rohani, di mana Yesus datang menghampiri kita, dia hadir melawat kita. Tapi pertanyaannya, apakah rohani kita seperti Marta yang sibuk dan tidak fokus pada Yesus? Ataukah kita seperti Maria yang memilih duduk, diam, tenang, dan fokus pada apa yang Yesus katakan? Pilihan ada pada saudara. Tapi yang ketiga, di Betania, di rumah Marta dan Maria ini, Maria mengambil yang terbaik yang tidak akan pernah diambil daripadanya. Jadi setiap kali pertemuan dengan Yesus, perhatikan saudara, di mana saja, terutama di Betania, di rumah Marta dan Maria, ada hal terbaik yang Yesus lepaskan. Persoalannya, apakah saudara dan saya mau mengambilnya atau tidak? Tapi di cerita ini, Maria mengambil yang terbaik yang tidak pernah diambil daripadanya. Tuhan mengingatkan saudara dan saya bahwa kita juga punya Betania rohani, di mana Tuhan datang dan bertemu dengan kita. Tuhan datang dan mau berbicara pribadi dengan kita di Betania rohani kita. Dan ingat, jika kita fokus, duduk, diam, dan mendengarkannya, maka di Betania rohani kita juga bisa menerima, mengambil yang terbaik yang tidak akan pernah diambil daripada kita di dalam pertemuan dengan Tuhan. Karena setiap kali Tuhan menghampiri saudara dan saya di Betania rohani, ingat, Tuhan selalu membawa sesuatu yang terbaik buat kita, seperti yang dia berikan bagi Maria, dan Maria mengambilnya. Tuhan memberkati saudara berlimpah. Salam mengambil yang terbaik ketika Tuhan datang pada kita di Betania rohani kita. Amin.